الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'duh. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan segala nikmat-nikmat itu, alhamdulillah kita boleh hadir di dalam masjid yang tidak lain adalah lis-sholati, melaksanakan ibadah sholat, dan juga kita boleh hadir di dalam majlis-majlis ilmunya. Wa insyaallah masjid yang sekarang kita duduk di dalam ini nanti di akhirat kelak akan menjadi saksi terhadap diri kita bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas perihal tentang inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Perkara-perkara yang menjadikan hati kita rusak itu ada 6 perkara. Adapun bahasan kita pada malam hari ini, kalau hati kita rusak macam mana obatnya? Adapun pada malam hari ini kita akan membahas perihal tentang obat daripada hati kita atau obat penawar hati. Di dalam kitab Nashaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengutip perkataan daripada Abdullah Al-Antaki, di mana beliau Abdullah Al-Antaki mengatakan bahwa khamsun hunna min dawa'il qalbi, 5 perkara daripada obat penawar hati. Apa sahaja 5 perkara obat daripada penawar hati itu? Yang pertama, kata beliau, adalah mujalasatus sholihin. Yang pertama obat penawar hati, yang pertama adalah mujalasatus sholihin, berkumpul dengan golongan orang-orang soleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, manusia di dunia ini tidak akan mungkin hidup dengan sendiri. Itu tidak akan mungkin. Pasti memerlukan yang namanya tempat, pasti memerlukan yang namanya kawan atau tempat bergaul, atau kawan untuk bergaul. Sini apa bahasanya? Bergaul. Teman untuk bergaul. Kemudian manusia itu boleh diketahui macam mana karakternya. Itu dari manusia boleh dilihat karakternya atau sifatnya. Itu boleh kita lihat kepada siapa dia bergaul. Apabila dia berteman dengan golongan orang-orang yang ahlur rukhbah. Siapa itu golongan orang-orang yang ahlur rukhbah? Golongan orang-orang yang bersenang-senang dengan dunia, maka karakter atau watak orang tersebut pun orang yang cinta kepada dunia. Tetapi apabila ia berkumpul dengan golongan orang-orang yang ahlul khair, cinta berkumpul dengan golongan orang-orang yang ahlul khair, maka bukti bahwa ia cinta dengan akhirat, bukti bahwa ia cinta kepada akhiratnya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para ulama memberikan kiasan atau memberikan tamsil. Orang-orang yang cinta kepada dunia, orang-orang yang suka kepada dunia, itu orang-orang yang suka kepada perkara-perkara dunia, itu umpama ia masuk pada satu kedai, yang kedai itu tempat menyambung besi atau biasa kita sebut dengan apa? Welding. Dengan welding. Kita masuk pada satu kedai, yang kedai itu tempat menyambung besi atau tempat welding ini. Andaikan kita masuk ke dalam tempat itu, andaikan kita tidak mendapatkan panas apinya, bila kita keluar daripada kedai tersebut, kita akan dapati busuk baju kita. Begitupun
perumpamaan orang-orang yang berkumpul dengan golongan para ulama itu umpama ia masuk pada satu kedai, yang kedai itu tempat menjual minyak wangi, yang andaikan kita masuk dalam kedainya nak beli ternyata tak jadi beli, masuk sahaja, bila kita keluar kita cium baju kita harum baunya. Begitulah umpama kita berkumpul dengan golongan orang yang ahli dunia dengan berkumpul dengan golongan orang-orang yang soleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis baginda Nabi menjelaskan, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat dan segala isi yang ada di dunia ini oleh Allah dilaknat, kata baginda Nabi. Illa, kecuali 4 perkara. Apa saja 4 perkara yang tidak dilaknat oleh Allah? Yang pertama adalah zikrullah. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, wama walahu, dan perkara-perkara yang ada di sekitar kita. Yang mana perkara yang ada di perkara-perkara yang ada di sekitar kita, yang mana perkara itu kita gunakan untuk mendapatkan ridho Allah. Contohnya apa? Harta benda yang kita miliki ada di sekitar kita, tetapi harta benda kita gunakan sesuatu kebaikan, yang kebaikan itu mendapatkan ridho daripada Allah, maka harta benda kita atau perkara yang ada di dunia berupa benda kita itu, harta benda kita tidaklah dilaknat oleh Allah. Jawatan kita semisal kita gunakan untuk sesuatu mendapatkan ridho daripada Allah, maka termasuk perkara yang tidak dilaknat oleh Allah. Tapi tanpa semuanya itu, benda-benda ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Kemudian perkara yang ketiga, wa'alimun. Yang ketiga yang tidak dilaknat oleh Allah, kata baginda Nabi, wa'alimun, orang yang ahli ilmu. Orang yang ahli ilmu. Nah, kita ini kira-kira termasuk golongan orang yang ahli ilmu atau tidak? Lalu kata baginda Nabi, yang keempat, wa muta'allimun, orang-orang yang belajar ilmu. 4 ini terselamatkan di dunia, tidak dilaknat oleh Allah nanti di akhirat kelak. Yang pertama berzikir kepada Allah, yang kedua memanfaatkan benda yang ada di sekitarnya untuk kebaikan, mendapatkan ridha Allah, yang ketiga adalah alimun, orang yang ahli ilmu, dan yang keempat adalah wa alimun, orang yang belajar ilmu. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, harta yang ada, dunia yang kita miliki, ya termasuk harta benda kita ini termasuk perkara dunia. Semakin kita mengumpulkan harta benda yang oleh Allah berikan kepada kita, harta kita kumpulkan, itu justru tidaklah menjadi hati kita tenang, sebab kita khawatir tidaklah menjadi kehidupan kita tenang. Bohong sekali bagi mereka yang punya harta banyak lalu mengatakan aku tenang dengan harta yang aku miliki. Saya yakin tidak akan tenang. Yang pertama, tidak tenang daripada jasadnya. Yang kedua, tidak tenang daripada hatinya. Tidak tenang daripada jasadnya. Macam mana? Semakin dia menumpuk harta benda, semakin disibukkan dia menjaga harta bendanya. Jasadnya tidak tenang karena disibukkan dengan menjaga harta bendanya. Hatinya tak tenang. Kenapa? Sebab takut bila hartanya hilang. Sehingga ketika melaksanakan ibadah sholat Allahu Akbar, yang diingat-ingat, ya Allah, imam ini lama sangat baca suratnya, ya Allah, nak balik dah nih, nak tengok televisi dah nih, nak main dah nih. Sebegitulah. Maka tidak tenang hatinya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, oleh Allah, pada pertemuan kemarin itu kita mengutip perkataan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mengatakan bahwa irdau biddauni wal jamhu jiddan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mengatakan irdau biddauni wal jamhu jiddan fatanqiru ilal a'la wal anfusi wa bihi tahna'u wa fihi tabqa wa tukhfadhu bila ina'id dunya wa ukhra.
Apa makna daripada kalimat ini? Kalimat ini berasal daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maknanya apa? Maknanya begini: sebaiknya engkau ridho dengan kekurangan dan tetaplah dalam keadaan kekurangan, kata beliau. Ridholah dengan kekurangan yang oleh Allah berikan kepada kita dan tetaplah dalam keadaan kekurangan. Ini bahasanya agak sedikit berat. Maka engkau akan beralih kepada yang lebih baik dan lebih nikmat. Jikalau engkau ridho dengan kekurangan itu, maka engkau akan beralih atau berpindah kepada perkara yang lebih nikmat. Karena sebab kurang itu engkau akan merasa nikmat, dan sebab kurang itu engkau akan dijaga di dunia dan di akhirat. Apa makna daripada kalam ini? Ustadz jelaskan per qadiyah. Kalam yang pertama, kata beliau, sebaiknya engkau ridho dengan kekurangan dan tetaplah dalam keadaan kekurangan. Ini bermakna apa? Bermakna bahwa manusia hidup di dunia itu tidak akan pernah yang namanya puas. Pasti akan merasa kekurangan dan kekurangan. Maka sudah ridho saja dengan kekuranganmu. Memang manusia hidup di dunia ini tidak akan pernah yang namanya cukup. Pasti akan merasa kurang dan seterusnya. Ini kalam yang pertama. Ya sudah, kalau semacam itu ridho saja dengan kekuranganmu. Kemudian kalam yang kedua, engkau akan beralih kepada yang lebih baik dan lebih nikmat. Bermakna apa? Bermakna andaikan kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dengan ridho itu akan timbul rasa syukur terhadap diri kita. Akan timbul rasa syukur terhadap diri kita. Ya Allah, engkau berikan aku harta meskipun hanya sikit ini, ya Allah, aku ridho, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Bila kita bersyukur kemudian kita ingat, ya Allah, aku bersyukur, ya Allah, sebab di luar sana masih banyak orang yang nasibnya tidak lebih baik dibandingkan dengan aku, ya Allah. Ridho aku dengan harta yang sikit ini, ya Allah. Boleh paham ya kalimat ini ya. Kemudian kalam yang ketiga, sebab dengan kurang itu engkau akan merasa nikmat, dan sebab kurang itu engkau akan dijaga tanpa merasa kesulitan di dunia dan di akhirat. Ini maknanya apa? Maknanya seperti yang awal tadi Ustaz jelaskan. Semakin kita banyak menumpuk harta, menjadikan diri kita tidak selamat, menjadikan diri kita tidak tenang. Kita nak pergi kemana-mana tak tenang hati kita, takut bila harta kita dirompak orang. Bila kita sholat menjadikan hati kita tak tenang. Maka dalam ibadah sholat kita, ketika kita mengucapkan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk engkau ya Allah. Sepatutnya memang kita semua pasrahkan diri kita kepada Allah, bukan ingat-ingat yang lain. Tetapi bagi mereka yang cinta kepada dunia, hatinya sudah disibukkan dengan perkara dunia. Ketika ia melaksanakan sholat Allahu Akbar, hatinya ini ingatnya ada di rumah saja, jasadnya saja yang hadir di dalam masjid, tetapi hatinya tertinggal ke rumah, ingat-ingat rumah sahaja. Maka bersyukurlah dengan kekurangan yang oleh Allah berikan kepada kita, sebab dengan kekurangan itu kita akan merasa aman, tidak merasa kita terancam bahaya dirompak dan seterusnya. Hati kita pun akan tenang menjalankan ibadah, sebab tidak ada sesuatu yang kita khawatirkan di dalam hati. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada seorang sahabat, yang sahabat ini Masya Allah tabarakallah, kalau sudah melaksanakan ibadah sholat itu udah lupa segala-galanya. Pokoknya ia hanya ingat kepada Allah Ta'ala sahaja. Ketika dia melaksanakan sholat Allahu Akbar, ini rumahnya terbakar habis. Rumahnya terbakar habis. Orang di luar rumah itu banyak yang berteriak-teriak. Di dalam rumah ada orang, di dalam rumah ada orang. Bila selepas rumah atapnya ini habis, orang ini assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ditanya oleh sahabatnya, wahai sahabatku, tak tahukah engkau bila rumahmu terbakar? Apa jawab sahabat ini? Aku tahu bila rumahku terbakar ini selepas aku mengucapkan kalimat salam, katanya. Jadi tak sadar kalau rumahnya terbakar. Kalau kita macam mana? Tak adalah macam tu. Kadang-kala ada nyamuk hinggap di pipi saja kita nak lekas pukul saja, atau kita nak batalkan solat kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang kedua, obat daripada penawar hati, kata Abdullah Al-Antaqi yang disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad. Yang kedua adalah wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an, kata beliau. Membaca Al-Qur'an.
Al-Quran ini meskipun kita tidak faham maknanya, hanya kita baca-baca sahaja, Allah pun sudah berikan pahala terhadap kita. Terlebih apabila kita memahami maknanya, maka akan sangat berkesan sekali di dalam hati kita. Tanpa mengerti maknanya saja, itu sudah berkesan di dalam hati kita. Apalagi kita sampai tadabbur, berangan-angan maknanya, atau kita mengingat-ingat maknanya, atau maksud daripada apa yang kita baca, akan jauh lebih berkesan di dalam hati kita. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis baginda Nabi berkata, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu. Sungguh bahwa sesungguhnya hati itu boleh berkarat seperti berkaratnya besi, kata baginda Nabi. Hati kita ini boleh berkarat seperti berkaratnya besi. Lalu para sahabat pun bertanya, qalu fama jila'uhu ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, lalu apa obatnya? Lalu apa alat untuk menghilangkan karat daripada hati itu apa, wahai baginda Nabi? Lalu apa jawab baginda Nabi? Tilawatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Tatkala hati kita sedih, kemudian kita baca Al-Qur'an, insyaallah hilang kesedihan kita. Kenapa? Dalam satu kalam diterangkan, dalam satu syair diterangkan, wa khairu jalisin la yamullu hadisuhu wa tatsdaduhu yatsdadu fihi tajammula. Sebaik-baik kawan atau sebaik-baik teman duduk yang tidak pernah membosankan adalah membaca Al-Qur'an. Kita duduk sambil membaca Al-Qur'an, itu tidak akan pernah bosan membaca Al-Qur'an. Wa tatsdaduhu yatsdadu fihi tajammula. Dan sesiapa yang membaca Al-Qur'an kemudian mengulang-ulanginya, maka akan bertambah molek daripada maka akan tambah indah daripada bacaan Al-Qur'an. Sebaik-baik teman yang tidak akan pernah membosankan kita itu adalah duduk dengan membaca Al-Qur'an. Dan bagi mereka yang mengulang-ulangi bacaan, itu justru akan semakin molek bacaannya. Ya Allahu ya Karim, Ustadz, saya tak percaya Ustadz kalau semacam itu. Boleh kita coba. Sudah saya coba Ustadz, jangan hanya sekali, coba terus dan coba terus. Mungkin coba yang pertama itu karena kita terpaksa, lisan kita ini belum terbiasa membaca Al-Qur'an. Berat lisan kita baca Al-Qur'an, kita paksa lagi hari berikutnya, masih berat lagi Ustadz. Terus kita paksa, yang akhirnya kita terbiasa, sehingga pada hari itu andaikan kita tidak membaca Al-Qur'an justru menjadi berat. Awalnya kita berat membaca Al-Qur'an, tetapi apabila kita paksa, maka pada hari itu bila tidak membaca Al-Qur'an justru hati kita menjadi berat. Ketika kita sudah ringan membaca Al-Qur'an, maka di sanalah bukti bahwa ikhlas atau derajat ikhlas itu sudah ada pada diri kita. Apapun itu ibadah, kalau sudah terbiasa kemudian kita ringan untuk menjalankannya, maka itu bukti ibadah itu sudah kita kerjakan dengan ikhlas. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Adapun banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang perintah-perintah membaca Al-Qur'an, itu banyak sekali hadis-hadis. Di antara satu hadis, Iqra'ul Qur'ana, kata baginda Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti akan menjadi penolong pada hari kiamat terhadap orang-orang yang ahli dalam membacanya. Al-Qur'an ini nanti akan menjadi penolong pada hari kiamat. Di saat diceritakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, pada hari kiamat bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Semua orang berlari nak menyelamatkan dirinya sendiri, tapi mereka yang ahli membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an itu nanti akan datang sebagai penolongnya. Ya Allah ya Karim, bukan jiran kita, bukan kawan kita atau saudara kita, bukan yang nanti menolong pada hari kiamat. Bacaan Al-Qur'an itu nanti salah satunya yang akan menolong kita. Adakah kita masih ragu dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi? Hadis sahih yang disampaikan oleh baginda Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kira-kira hari ini sudah baca Al-Quran berapa juzuk? Jangankan berapa juzuk Ustadz, satu muka saja belum. Ini kita istiqomahkan baca Al-Quran. Satu hari mungkin 1 ayat, hari berikutnya 2 ayat, hari berikutnya 3 ayat. Nanti istiqomahkan satu muka sehari. Tak payah dah Ustadz, saya nak istiqomahkan baca Al-Quran 1 juzuk 1 hari. Tak payah dah. Takutnya macam mana? Kau baca Al-Quran 1 hari 1 juzuk, mungkin bertahan 1 minggu, kemudian selepas itu 1 tahun tak pernah baca Al-Quran lagi. Nah ini, ya sudah sikit-sikit. Yang terpenting istiqomah. Maka jangan biarkan Al-Quran tertata rapi di masjid-masjid ini. Jangan biarkan Al-Quran tertata rapi. Maksudnya bagaimana? Ambil Al-Quran itu kemudian kita baca. Maka saya sangat marah sekali kepada pelajar-pelajar saya bila saya tengok kitabnya itu bersih. Wah ini Ustaz macam mana? Ustaz marah bila tengok kitab bersih. Bukankah bersih itu molek? Tanda kalau kitab itu bersih itu tanda kitabnya tidak pernah dibuka. Tanda kitabnya tidak pernah dibuka. Oh tengok Al-Quran itu kira-kira bersih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah ya Karim, jom kita baca sambil menunggu sholat berjamaah. Daripada kita duduk-duduk di belakang sana, masuk dalam masjid, niat iktikaf sambil baca Al-Quran. Subhanallah tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu saya cerita sikit. Saya dulu ketika masa belajar di salah satu pondok itu pelajarnya beribu pelajar. Ada dalam 5.000 pelajar masa dulu. Sekarang ini lebih daripada 5.000, nak dekat-dekat 8.000 pelajar. Itu kalau kita nak sholat di sof yang hadapan, sof pertama, sof kedua atau sof ketiga, itu kita datang ke masjid itu kena 1 jam sebelum sholat itu sudah datang. Kenapa? Bila kita datang iqamat Allahu Akbar baru datang ke masjid, sholat kita ada di luar sana. Sebab ramainya orang. Jadi banyak pelajar-pelajar yang duduk di saf hadapan ini sebelum 1 jam sebelum sholat atau sebelum iqamat sudah hadir di masjid. Nah ketika berada di masjid, pelajar-pelajar ini membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Kelasnya kelas pondok, ada 150 orang dalam satu kelas. Pada saat itu kelas saya, ternyata separuh daripada 156 orang itu, separuhnya itu hafal Al-Quran, padahal tidak ada kelas Al-Quran. Dari mana dia boleh menghafal Al-Quran? Menunggu sholat berjamaah sambil menghafal Al-Quran. Ya Allah ya Karim, kitabnya dapat, hafalan Al-Qurannya juga dapat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kemudian satu lagi hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal tentang perintah membaca Al-Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'ani. Cahaya, nawwiru, sinarilah rumahmu. Nawwiru buyutakum, sinarilah rumahmu. Bitilawatil Qur'ani, dengan membaca Al-Quran. Wala tattakhidhuha kuburan, dan jangan jadikanlah rumah-rumahmu itu seperti kuburan. Kama fa'altal yahuda wan nasara, sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Faham maksud kalimat ini? Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an, sinarilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Dengan bacaan Al-Quran, sebab beda rumah yang terbiasa dibacakan Al-Quran dengan rumah yang sama sekali tidak pernah dibacakan Al-Quran oleh orang yang ada di dalamnya. Tentu nampak beda. Yang mungkin sama saja Ustadz, tengok elektrik hidup ya sama bersinarnya. Bukan macam itu, berkahnya rumah yang ada di dalamnya itu nampak beda. Mungkin bila ada tetamu masuk ke rumah kita, baru 5 menit 10 menit tetamu itu nak balik sahaja karena tidak merasa nyaman. Sebab kenapa? Rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Quran. Tetapi berbeda dengan rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran. Mungkin bila ada tetamu, dia boleh tahan 1 jam 2 jam karena merasa nyaman di dalam rumahnya. Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an wala tattakhiduha kuburan, dan janganlah jadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan. Kama fa'alta al-yahuda wan nasara, sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Rumahnya senyap, hanya ada
Tuhan-Tuhan mereka yang dipajang di dalam rumahnya, macam kuburan yang ada kayu-kayu sahaja dan batu-batu. Begitulah para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jom, Ustaz, saya ini tak boleh baca Al-Quran dengan pandai. Macam mana Ustaz? Justru kalau kita punya prasangka, Ustaz, saya ini tak boleh baca Al-Quran dengan pandai, macam mana Ustaz? Ya justru belajarlah baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, kemudian engkau akan menjadi pandai. Kalau alasan tidak pandai kemudian tidak membaca Al-Quran, maka bila kita nak baca Al-Quran selamanya juga tidak pandai kalau tidak baca Al-Quran. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini sangat senang sekali bila ada orang tua yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, bacaan Al-Quran kepada anaknya, itu sangat senang sekali. Kenapa? Sebab kewajiban mengajar ilmu agama kepada anak-anak kita itu bukan kewajiban ustadznya, bukan kewajiban ustadz itu, bukan. Lalu kewajiban siapa? Kewajiban orang tuanya yang wajib. Sebab nanti di akhirat kelak yang akan dituntut terhadap anak itu adalah orang tua. Nanti dijelaskan ada orang tua yang ketika ada dalam satu keterangan bahwa nanti di akhirat kelak ada orang tua, kedua orang tua, ayah dan ibunya beramal soleh, banyak amal solehnya ketika hidup di dunia, namun di akhirat kelak ternyata orang tuanya ini dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Diceritakan bahwa ketika orang tua ini oleh Allah diperintahkan untuk masuk ke dalam surga, anaknya menuntut, ya Allah, kenapa orang tua saya masuk ke dalam surga sementara aku masuk ke dalam neraka ya Allah? Bukankah saya ini sebab masuk ke dalam neraka ini ya Allah karena orang tuaku selama hidup di dunia tidak pernah mengajarkanku ilmu agama sehingga aku masuk dalam kesesatan, sehingga aku menempuh hidup yang sesat ya Allah, karena orang tuaku tidak pernah mengajarkan ilmu agama. Akhirnya Allah masukkan orang tua laki-laki dan perempuan bersama dengan anaknya ke dalam neraka. Wa na'udzubillah. Sebab anak adalah amanat yang oleh Allah berikan kepada kita. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau orang tuanya tak boleh mengajarkan ilmu-ilmu agama, macam mana kewajiban orang tuanya menghantarkan anaknya kepada orang-orang yang mengerti ilmu agama. Jangan sampai tidak dihantarkan kepada orang-orang yang pandai ilmu agama. Andaikan ternyata anak kita masih tetap dalam keadaan bermaksiat, sudah diajarkan ilmu agama baik orang tuanya ataupun oleh ustadznya, ternyata masih tetap dia bermaksiat kepada Allah, kita sudah terlepas daripadanya sebab kita sudah berusaha. Boleh faham ya kalimat ini ya? Alhamdulillah, tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam satu hadis diterangkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam Nawawi, di mana dalam kitab At-Tibyan itu Imam Nawawi mengutip satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi albasallahu yaumal qiyamati tajan liwalidayhi wa daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi. Sesiapa yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan apa yang dia baca, membaca Al-Quran kemudian mengamalkan apa yang ia baca, maka pada hari kiamat Allah akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya, yang mana mahkota ini terbuat daripada emas permata yang cahayanya lebih terang dibandingkan dengan sinar matahari. Ya Allah ya Karim, kita tak boleh memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita dengan cara memberi uang atau memberi apa sahaja, kita tak boleh. Jom kita ikhtiar baca Al-Quran, amalkan apa yang kita baca, maka nanti pada hari kiamat Allah sendirilah yang akan memberikan pahala kepada orang tua kita. Allah sendirilah yang akan memberikan sesuatu yang indah kepada orang tua kita. Ya Allah ya Karim. Maka saya ini sangat menyesalkan sekali bila kita punya anak-anak dia tidak pandai ilmu akademiknya, kita marah-marah, bakpo kau dapat nilai C atau nilai B, kenapa tidak dapat nilai E semisal. Kita marah-marah dengan ketidakpandaian anak kita perihal tentang ilmu akademik, tetapi kita biasa-biasa saja bila anak kita tidak pandai baca Al-Quran, kita biasa-biasa saja. Ya Allah ya Karim, wa na'udzubillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Seringkali kita merasa bahwa mungkin rumah kita mungkin kita pernah merasakan bahwa rumah kita nampak kita yang hidup di dalam rumah kita itu tidak nyaman, atau merasa ketakutan kita ada di dalam rumah. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya baginda Nabi mengatakan, aksiru min tilawatil Qur'an, perbanyaklah membaca Al-Qur'an fi buyutikum, di dalam rumahmu. Fa innal baital ladzi la yuqra'ul Qur'an, sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an, yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yadhiqu ala ahlihi. Rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an itu sedikit kebaikannya, banyak keburukannya, wa yadhiqu ala ahlihi, dan akan menjadikan susah bagi orang yang ada di dalamnya. Ini yang kata baginda Nabi. Jadi rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran atau sedikit dibacakan Al-Quran, maka sedikit kebaikan di dalam rumah tersebut. Mungkin kita seringkali bertengkar dengan istri kita, bertengkar dengan anak kita. Ada apa di dalam rumah ini? Oh, ternyata rumah ini tidak pernah dibacakan Al-Quran. Wa yuksiru syarruhu, kemudian banyak, wayak suruh syarruhu, kemudian banyak keburukannya, wayadhiqu ala ahlihi, dan akan menjadikan tidak tenang terhadap orang yang ada di dalamnya. Jom kita bacakan ramai-ramai Al-Quran di dalam rumah kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allahu ya Karim, baginda Nabi memberikan perumpamaan terhadap orang-orang yang ahli membaca Al-Quran dan orang-orang yang tidak ahli membaca Al-Quran. Maksudnya ahli di sini terbiasa membaca Al-Quran dan orang-orang yang tidak terbiasa membaca Al-Quran. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana masalul utrujati, kata baginda Nabi, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Orang mukmin yang terbiasa membaca Al-Qur'an, kita ini kan orang-orang mukmin semua yang hadir di sini. Orang-orang mukmin yang terbiasa membaca Al-Qur'an, kata baginda Nabi, itu umpama buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Buah utrujah adalah buah yang baunya sedap dan rasanya nikmat. Itu buah utrujah. Orang-orang mukmin yang terbiasa membaca Al-Quran itu umpama buah utrujah, buah yang baunya sedap, rasanya pun nikmat. Kira-kira buah apa baunya sedap, rasanya nikmat? Buah durian lah mungkin ya. Baunya sedap, bila kita makan pun rasanya nikmat. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana, dan orang-orang mukmin yang tidak terbiasa membaca Al-Qur'an, kata baginda Nabi, masalut tamroti, umpama buah tamroh. Apa itu buah tamroh? Buah kurma, kata baginda Nabi, laisa laha rihun wa ta'muha hulwun. Buah kurma itu buah yang tidak ada bau, bila kita cium tak ada bau. Wa ta'muha hulwun, tetapi bila kita makan rasanya manis. Itu umpama orang mukmin yang tidak terbiasa membaca Al-Qur'an. Kira-kira kita nih yang mana? Durian ke atau buah kurma kira-kira? Ya tanyalah pada diri kita sendiri, Al-Qur'an biasa kita baca ke tak? Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana, kata baginda Nabi, sementara orang-orang munafik yang terbiasa membaca Al-Qur'an, masalur royhanati, umpama buah royhanah, kata baginda Nabi. Orang munafik terbiasa membaca Al-Qur'an itu umpama buah royhanah. Apa itu buah royhanah? Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Buah royhanah itu adalah buah yang baunya sedap, tetapi bila dimakan rasanya pahit. Itu buah royhanah. Orang munafik itu siapa? Orang munafik itu orang yang mengerti akan ilmu-ilmu agama, mengerti apa yang oleh Allah haramkan, halalkan, tetapi mana yang oleh Allah haramkan, ia masih tetap mengerjakannya. Padahal sudah nyata ia baca Al-Quran, tahu hukumnya, tetapi masih dikerjakan. Maka ini orang munafik. Orang munafik yang terbiasa baca Al-Quran umpama buah royhanah, buah yang baunya sedap, harum, tetapi bila dimakan rasanya pahit. Kira-kira buah apa? Kira-kira ada tak?
Apa Haji? Baunya sedap, tetapi bila dimakan rasanya pahit. Itu kira-kira buah apa? Di kampung saya itu ada. Di kampung saya itu ada macam buah mangga. Macam buah mangga bila masak dia macam buah mangga bila masak dia menguning atau warna kuning, kemudian bila sudah masak macam itu dia akan jatuh. Nah, kalau sudah jatuh di bawahnya ini Masya Allah harum sekali. Tetapi bila kita ambil lalu kita makan itu rasanya pahit. Kalau di kampung saya itu disebutnya dengan namanya buah pace namanya. Buah pace. Sini apa ya namanya ya? Tak ada ya? Ya ada lah, tapi kita mungkin yang tidak tahu namanya mungkin. Ini biasa buah-buah yang ada di kampung-kampung. Kita kan bukan orang kampung. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Sementara orang-orang munafik yang tidak terbiasa membaca Al-Qur'an, sudah munafik tidak terbiasa baca Al-Qur'an. Kama salil handolati, umpama buah handolah. Apa itu buah handolah? Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Buah handolah adalah buah yang tidak mempunyai bau, tetapi bila dimakan rasanya pahit. Ini banyak, ini di pasar-pasar ini banyak. Macam buah timun panjang, tetapi bila dicium ini tak ada bau, tapi bila dimasak rasanya pahit, panjang-panjang. Apa namanya? Pria. Mungkinlah sejenis buah itu pria. Yang bila kita cium tak ada bau, tapi bila dimakan rasanya apa? Pahit. Begitulah umpama orang munafik, kata baginda Nabi yang tidak terbiasa baca Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim, keistimewaan orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Quran itu pernah dijelaskan. Pada zaman baginda Nabi ada satu cerita, ketika sahabat selepas melakukan peperangan Uhud, banyak sahabat yang meninggal dunia. Kemudian ada 2 orang yang nak dikuburkan pada saat itu, mati secara bersamaan, mati dalam keadaan syahid. Kemudian nak dikuburkan, baginda Nabi bertanya, di antara 2 mayat ini, sahabat bertanya, wahai baginda Nabi, 2 orang ini mana yang didahulukan untuk dikuburkan? Apa jawab baginda Nabi? Mana di antara 2 orang ini yang paling banyak baca Al-Qur'annya? Lalu sahabat pun memberikan isyarah ini, wahai baginda Nabi yang banyak baca Al-Qur'annya, kuburkan terlebih dahulu orang yang banyak baca Al-Qur'annya. Ini boleh menjadi pengalaman kepada kita-kita yang biasa mensolati imam, atau biasa kita menguruskan jenazah daripada mayit semisal. Maksudnya macam mana? Kalau di kampung ada 2 orang atau banyak orang yang mati semisal secara bersamaan, lalu kita diminta untuk sholat mayat atau sholat jenazah, mana yang kita dahulukan? Maka pilihlah mana yang lebih soleh di antara mayat-mayat itu, mana yang lebih banyak baca Al-Quran di antara mayat-mayat itu, kita sholatkan terlebih dahulu, kemudian kita kuburkan terlebih dahulu, sebagaimana baginda Nabi memberikan isyarat kepada sahabat. Nah, ini penting terhadap diri kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim, keistimewaan Al-Quran, meskipun Al-Quran ini dengan menggunakan bahasa Arab, ini keistimewaan Al-Quran. Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi kita orang-orang yang ajam, orang-orang yang selain bukan orang Arab, itu banyak yang hafal Al-Quran, ribuan bahkan jutaan orang yang hafal Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran, padahal kita bukan orang Arab, tapi hafal kitab Arab, hafal Al-Quran yang dengan menggunakan bahasa Arab. Berbeda dengan kitab-kitab agama yang lain, yang mungkin dengan menggunakan bahasa tempatan, tetapi tidak ada seorang pun yang boleh hafal bahasa tempatan atau kitab dengan menggunakan bahasa tempatannya. Saya tidak pernah jumpa ada 1 orang pun yang hafal kitab sucinya selain daripada Al-Quran. Tak pernah jumpa. Ini membuktikan apa? Sebab Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalam manusia. Kesucian dan keindahannya tentu terjaga dibandingkan dengan apa yang dibuat oleh manusia. Allah menantang terhadap mereka-mereka yang masih ragu dengan Al-Quran. Maksudnya menantang bagaimana? Di dalam ayat Al-Quran Allah jelaskan. Di dalam ayat Al-Quran Allah jelaskan, kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Allah menantang, andaikan engkau masih ragu tentang kebenaran Al-Quran,
maka kumpulkan jin dan manusia untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Allah tantang. Ternyata tidak ada yang sanggup untuk membuat Al-Quran. Lalu Allah tegaskan kembali, andaikan engkau masih ragu dengan Al-Quran, dalam ayat yang lain, kalau engkau masih ragu dengan ayat Al-Quran, buatlah 10 ayat saja yang serupa dengan Al-Quran, kata Allah. Ajaklah orang-orang untuk membantumu, kata Allah. Ternyata tidak ada seorang pun yang boleh membuat Al-Quran yang serupa dengan Al-Quran, meskipun hanya 10 surat saja. Lalu Allah tantang lagi, bila engkau masih ragu dengan Al-Quran, lalu Allah tegaskan kembali, bila kau masih ragu dengan Al-Quran, maka buatlah 1 surat saja, jangan 10 surat, 1 surat saja. Ajaklah kawan-kawanmu, macam mana kau boleh buat 1 surat yang umpama Al-Quran. Tetapi tidak ada yang boleh membuat seperti Al-Quran. Apakah tidak ada yang sudah pernah mencoba? Ada yang sudah pernah mencoba. Siapa yang pernah mencoba membuat yang serupa dengan Al-Quran? Tidak lain adalah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah, namanya Musailamah Al-Kadzab itu gelar. Kenapa Al-Kadzab itu maknanya orang yang banyak bohongnya, sehingga dinamakan Al-Kadzab. Kadzabun, Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab, orang yang banyak bohongnya. Musailamah Al-Kadzab membuat ayat-ayat. Di antara ayat-ayat yang telah dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab itu ayatnya, suratnya bernama surat Al-Fil namanya. Ayatnya begini ayatnya. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil, lahu dzambun wabilun wa hurtumun tawil, wa inna dzalika min khalqi rabbina laqalil. Ini ayatnya. Jadi Musailamah Al-Kadzab ini membuat ayat. Di antara ayat-ayat yang dibuat itu Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil, lahu dzambun wabilun wa khurtumun tawil, wa inna dzalika min khalqi rabbina laqalil. Wah, ini mungkin nampak serupa seperti ayat Al-Quran, sebab sama-sama menggunakan bahasa Arab. Tetapi kita lihat dulu maknanya apa. Apa maknanya Al-Fil? Al-Fil itu maknanya gajah, maknanya gajah. Apakah itu gajah? Kata Musailamah Al-Kadzab, gajah. Apakah itu gajah? Gajah, tahukah apa itu gajah? Gajah adalah hewan yang mempunyai ekor yang kecil. Apa ekor ya? Ekor, yang ekor itu ya bahasanya. Gajah adalah hewan yang mempunyai ekor yang kecil dan mempunyai belalai yang panjang. Ini belalai, mempunyai belalai yang panjang. Dan gajah adalah hewan yang diciptakan oleh Tuhan kita dengan sedikit, kata Musailamah Al-Kadzab. Wah, ini maknanya buat apa? Mana kayak gini, tidak mengandung faedah apapun. Anak kita yang usia 2 tahun kalau ditanya, nak, gajah itu apa? Boleh jawab, ya anak kita nih. Tak memberikan faedah sama sekali ayat-ayat yang ditulis oleh Musailamah Al-Kadzab. Termasuk ada lagi ayat yang ayatnya itu maknanya, ayat itu makna apa bahasa Arabnya? Ayat yang suratnya yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab itu surat yang menjelaskan tentang kata. Buat apa kata dijelaskan? Nah ini, makanya disebut dengan Musailamah Al-Kadzab. Meskipun demikian itu pada zaman dahulu kaya masih ada orang yang percaya dengan Musailamah Al-Kadzab. Itu ya ada sekali orang yang percaya dengan Musailamah Al-Kadzab. Ya Allahu ya Karim, semoga kita yang hidup di akhir-akhir zaman ini, ya Allah, semoga kita boleh terselamatkan daripada perkara-perkara yang tidak betul dalam agama kita, ataupun perkara-perkara yang menyesatkan, sehingga kita boleh jaya di dunia dan juga di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita lanjutkan pada minggu hadapan, masih membahas perihal tentang 5 perkara khamsun hunna min dawail qalbi, 5 perkara yang menjadi obat daripada hati, di mana kalam ini disampaikan oleh Abdullah Al-Antaki, ditulis di dalam kitab Nashaihul Ibad oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Insyaallah kita lanjutkan pada minggu hadapan insyaallah. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.